inisial tentang copyright, copyleft, like share, ya. Namun demikian masih ada juga yang belum mengumpulkan, tetap saya tunggu. Ini hari Rabu. Hari ini materinya seperti yang sudah saya sampaikan di grup, kita akan membahas tentang plagiasi dan pencurian ide. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Baik. Sudah, Pak. Oke. Jadi kita masih membahas tentang hak cipta. Ya, kita akan membahas tentang penjiplakan atas sebuah ciptaan. Jadi sebetulnya penjiplakan atas sebuah ciptaan itu hukumnya seperti apa? Mungkin melalui kasus-kasus atau contoh-contoh ini kita akan tahu bagaimana sebetulnya sebuah ciptaan itu diciplak oleh orang lain. Kita berangkat dari iklan di surat kabar ya. Di sebelah kiri adalah iklan Daily Ad. Di sebelah kanan adalah iklan lintas. Nah, pada awalnya iklan di sebelah kiri ini muncul dengan ini iklan layanan masyarakat ya, yaitu campaign tentang penanggulangan kejahatan. Jadi kita diminta waspada dengan kejahatan yang mungkin akan mengintai kita di setiap saat. Maka di situ sebagai simbol kejahatan digunakanlah borgol. Borgol dipasangkan di mata, artinya ya itu kejahatan itu dimulai dari situ ya, kesempatan itu. Nah, iklan itu berlalu. Dan 3 bulan berikutnya, juru iklan lintas ini juga membuat key visual. Ya, key visual itu kunci visual. Pedoman visualnya, gagasan visualnya itu ternyata dengan wajah dan borgol juga. Nah, ini akhirnya rame ya. Daily Ad tidak terima dan menganggap lintas itu tidak punya sopan santun. Karena sebagai beriklan nasional ya tidak mampu menciptakan ide gagasan sendiri. Nah, alasannya bermacam-macam ya, lintas mengatakan bahwa ya mungkin gagasan itu bisa sama, namun di sini bukan masalah gagasannya bisa sama, eksekusinya yang penting nyata, cover itu ya diisi oleh gambar potret dan borgol itu saja. Kenapa iklan lintas tidak menggunakan simbol-simbol yang lain, ya kan? Dompet lah, pistol lah, ya, yang bisa menggunakan atau identik dengan simbol-simbol kejahatan, ya. Atau kalau kehati-hatian, ya pakai simbol-simbol yang lain, ya. Misalnya gambar perhiasan dimasukkan dalam box, ya, artinya itu tidak perlu dibawa kemana-mana, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kasus pertama yang muncul secara nasional tentang penciptaan ide. Nah, pada akhirnya lintas mengakui dan dia minta maaf. Dan berikutnya tidak menayangkan iklan itu lagi. Baik, berangkat dari sini, kita bisa tahu bahwa ide itu ternyata bisa diciplak. Dan ide itu akan diketahui banyak orang ketika mempunyai memori yang lama. Ya, memori kita itu lama, jadi bisa mengingat gambar itu lagi. Baik. Nah, berikutnya ini masih sama, ya. Iklan ini ingin menyajikan tentang kalau sekarang paket data ya. Nah, dulu namanya sebelum ada handphone itu orang menggunakan radio pager. Ya. Radio pager itu bisa mengirimkan pesan dan menerima pesan. Nah, kalau sekarang handphone lah gitu. Nikmati menu paket 3-in-1. Ada piring yang dihidangkan ya. Kemudian ada alat pagernya, ada pesannya. Nah, beberapa bulan berikutnya vendor yang lain juga memberikan
di visual yang sama, piring, sendok garpu, alat komunikasi, dan sama-sama menggunakan headline nikmati. Nah, ini ternyata biru iklan tidak belajar dari pengalaman biru iklan sebelumnya ya. Sebelah biru iklan yang besar, ya ternyata masih saja teledor. Jadi alasan untuk tidak tahu itu tidak bisa diterima. Karena biru iklan itu pasti juga langganan surat kabar. Mereka juga punya pekerja, punya desainer ya. Nah ini akhirnya fatal. Hal semacam ini akhirnya memberikan hukuman bagi mereka secara sosial, yaitu apa? Agensi perusahaan sudah tidak menggunakan biru iklan itu lagi. Nah ini sama kalau Anda sebagai desainer nanti menjiplak ide orang lain, ya produk orang lain bisa jadi Anda akan kehilangan konsumen. Nah, ini adalah sesuatu yang fatal. Ya, di sebelah kiri ada Laske ya, ini pelukis dari Eropa Timur, ya, dari daerah tetangga Polandia di sana. Nah, kemudian seorang pelukis di Indonesia namanya Rustanto, ya, itu nah ini mau mengatakan menjiplak ya silahkan, mengambil ide silahkan ya. Kemudian dia pamerkan di sebuah galeri. Galerinya tidak tanggung-tanggung ya, galeri mestinya galeri yang terkenal ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Rame ya. Ramenya apa? Karena si digital image ini di-resemble ya. Jadi saling mengelak. Jadi siapa yang mengimitasi siapa? Ya, apa mungkin digitalnya mengimitasi lukisan? Ya. Nah, kalau ini cenderungnya sih lukisan mengimitasi digitalnya. Ya. Ini akhirnya apa? Senimannya ya mati pasarannya. Karena apa? Di tengah ya berikut-berikutnya pasti bisa jadi mengambil ide gagasan orang lain. Sampai di sini dulu ada komentar. Ada komentar? Belum, Pak. Cukup jelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini autoplagiasi yang sebetulnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Di sebelah kanan ini ya adalah karya dari public domain. Karya yang sudah dipublish secara umum di website dan orang boleh ambil gratis, ya namanya aja public domain ya. Artinya sih desainer sukarela kalau itu mau dipakai. Namun fatalnya di sebelah kiri Lucky itu mengambil image itu untuk lomba. Nah, kalau yang kemarin itu sih mahasiswa itu autoplagiasi karena karya tugasnya dipakai menang dan dilombakan lagi. Kalau ini dia dengan mentah-mentah mengambil gambar itu dan digunakan sebagai bagian dari lomba. Menang dia, masuk 10 besar. Panitianya nggak tahu. Tapi seminggu kemudian ada seseorang yang menulis surat kepada panitia bahwa dia menjiplak, ya, mengambil gambar yang ada di public domain. Nah ini nggak boleh. Kalau untuk kepentingan sendiri silahkan. Ya, tapi kalau untuk apalagi ajang lomba, ada punya nilai komersialnya ya sebaiknya dihindari. Ini tidak dibenarkan. Ya. Mungkin sih pemilik karya di public domain ini kan ingin mengekspresikan kalau dia bisa menghasilkan karya digital seperti itu. Ya. Tapi jangan dimanfaatkan untuk lomba. Ya, ini menyalahi etika. Ya. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang seniman. Wah, ini dilalahnya alumni ISI Jogja ya. Miranti Minggar Triliani. Miranti Minggar Triliani ini mengunggah hasil karyanya
ya di Instagramnya dan dia akui sebagai karyanya, ya di Bridge Will Be Mine. Ternyata itu adalah copy dari karya sebelumnya di sebelah kiri. Ya. Copy and sell, nah ini salahnya copy and sell. Kalau hanya sekedar copy kemudian disimpan di dalam harddisknya silahkan. Tapi ketika itu sell, berarti punya nilai ekonomis, itu jadi masalah. Jadi itu diakui sebagai karya dia, karya grafis ya. Woodcut, ya karya grafis. Pada akhirnya ketahuan. Lah ya mbok sekarang motret sendiri, ya kan? Cari pose sendiri. Jangan ngikuti pose yang ada di ini, apalagi yang di copy ini adalah album fotografi internasional ya. Kita lihat detailnya, bahkan tatonya pun ikut di copy sama dia. Ya, habis-habisan itu. Nah, pada akhirnya apa? Miranti Mingga Triliani ini ya tidak dipercaya publik. Ya kan? Karena dia mengopi dari pihak lain. Dan ternyata itu adalah karya yang punya nilai ekonomis juga. Ini adalah penjiplakan atas karya buku panduan bermain drum. Denny AJD ini adalah orang yang membuat buku pertama kali. It's Real, beredar 28 Desember 2003. Kemudian dibuat kopiannya oleh Adriano. Seolah Adriano ini membuat panduan bermain drum. Padahal dia cuma ngopi dalamnya, covernya diganti. Beredar 11 Februari 2004. Nah, silakan Anda mengamati sendiri. Bagaimana kalau seperti ini? Apakah Anda sebagai desainer nantinya juga akan bekerja seperti itu? Ya. Jadi real and fake itu kalau di dalam dunia industri mematikan kreativitas dan mematikan nama seseorang. Dia akan kehilangan kepercayaan. Baik ya. Jadi ini akal-akalan. Hanya ganti covernya kemudian dijual. Masih lagi ini tribute Paul Jam. Ya. Yang satu Long Road ya. Nah, ini panitianya beda tapi Paul Jam-nya ini sama-sama tribute to Paul Jam. Ya, yang satu Perfect Ten, yang satu Long Road. Ternyata mengambil gambar yang sama. Ya, dijiplak gambarnya begitu. Ya, sangat disayangkan. Seorang desainer itu seorang kreator. Seorang kreator itu seorang yang kreatif. Seorang yang kreatif itu berarti bisa menciptakan karya menurut gagasan idenya sendiri. Ya, lebih baik kita mengambil dari foto yang ada, kita trace, ya, kemudian kita kembangkan, ya, itu mungkin lebih baik daripada menjiplak mentah-mentah karya yang pernah ada sebelumnya. Jadi ini sangat nyata, ya. Plagiasi ini, ciplakan ini sangat nyata. Ya, sama-sama Popol Jam, sama-sama tribut, ya. Kemudian inkarnasi Trace Blitz, ya. Boleh nggak sih kita menginkarnasi? Inkarnasi itu, kalau inkarnasi dalam sebuah filosofi kan mati hidup kembali. Ya. Menjelma kembali itu namanya inkarnasi. Ya. Dalam agama Buddha, ya, itu mengenal inkarnasi. Nah, tapi dalam gambar ini, istilah inkarnasi diadaptasi, yaitu mengambil
gambar yang ada, kemudian hanya di-trace dan diambil rasternya, kemudian kita isi gambar, kita isi warna. Nah, ini termasuk plagiaris. Ya. Plagiaris. Jadi ini The Nick Simon plagiarism skandal. Skandal plagiarism yang dibuat oleh Nick Simon. Nah, istilah dalam karya grafis itu namanya inkarnasi. Menginkarnasi karya temannya gitu kan. Nyolong, mencuri, nggak izin. Ya. Seolah-olah itu menjadi gambar yang asli ya, nyata ya, ternyata tidak demikian. Hanya tracing, bleach, dibersihkan, di tracing, diisi warna, dihidupkan kembali. Apakah ada komentar sampai di sini? Oh, saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya kan kemarin itu kayak ada apa namanya tren gitu loh Pak. Gambar ini dengan style kamu. Kalau itu tuh termasuk plagiarisme juga nggak Pak? Nah, trend style itu misalnya flat descent. Tahu ya flat descent ya? Tahu ya flat descent? Nah, flat descent itu membuat image dengan vektor datar. Itu namanya flat descent. Boleh, silakan. Itu kan yang diambil kan stylenya, bukan gambarnya. Kalau ini kan gambarnya. Terus WPAP, tahu ya WPAP ya? Gambarnya Bang Weda yang kotak-kotak itu loh. Oh iya Pak. Jokowi, kemudian dulu siapa BlackBerry itu siapa? BlackBerry itu siapa? Presiden Amerika itu banyak dibuat WPAP-nya tokoh-tokoh Bung Karno, Iwan Fals, banyak. Itu plagiarisme nggak? Enggak. Kan WPAP-nya dibikin sendiri, walaupun WPAP itu milik beda. Tapi kan gambarnya Bung Karno diolah lagi menjadi WPAP. Itu style, gaya desain, tren, boleh. Ini kan dalam contoh ini kan bukan tren, bukan gaya desain. Ini kan babonnya ya. Aslinya itu kan cuma di-trace aja, di-bleach, dibersihkan, kemudian diisi warna. Jadi perkaranya beda ya. Kalau Anda ngambil gambarnya WPAP-nya Bung Karno, kemudian Anda jual atau Anda bikin sablon kaosnya, ya itu masalah. Jadi silakan, kalau Anda mau ngambil tren gayanya silakan, tapi bukan mengambil gambarnya. Oke ya? Baik Pak, makasih Pak. Ya. Masih dengar? Pak, saya mau bertanya Pak. Oh, oke, gimana? Pak, saya kemarin itu ada tugas bikin karya batik kan. Terus apa karya yang saya buat itu terinspirasi dari game Gamebot, game yang kotak-kotak itu. Itu kemudian didesain dan dijiplak ke kain, kemudian dibatik. Terus itu kan nanti dalam laporan itu saya buat sebagai karya saya kan. Apa itu plagiat ya Pak? Nah, tapi referensinya itu saya ambil dari ini, ya. dari apa itu? Ya, berarti sekarang kita lihat permasalahannya adalah objeknya. Saya belum lihat gambarnya, tapi misalnya sekarang gini aja, Naruto ya. Nah, pura-puranya kamu sekarang mau bikin batik Naruto. Batik Naruto, kamu pakai nama batik Naruto, misalnya ya. Itu sudah salah, karena nggak boleh. Naruto itu milik brand. Sekarang nggak pakai Naruto lah. Modelnya Poppy ya, Korean gitu. Kalau hanya sekali lagi, kalau yang diambil itu hanya gayanya boleh. Atau nanti ada sesi kamu nunjukkan gambarnya kayak apa. Nah, kalau itu yang dimaksud yang ngambil dari game, tapi tidak diambil utuh, itu nggak masalah. Sekarang gini, ada nggak yang mempermasalahkan bendera untuk race, bendera start, tahu ya, benderanya kotak-kotak itu, dengan bida catur, dengan kain yang digunakan oleh Werkudara, ya kan? Atau Poleng Bali.
Ada yang mengklaim nggak? Ada yang keberatan nggak? Enggak. Karena itu hanya gambaran saja. Ya. Jadi kalau yang kamu ambil itu hanya bagian dari objek keseluruhan yang menjadi tren dalam game itu, silakan. Unsurnya tidak banyak, silakan. Nah, nanti di dalam konsepnya itu dituliskan gagasan ini. Nah, kan begitu. Ya. Ada data visualnya. Kemudian kan gambar itu, desain itu kamu gabungkan dengan batik yang lain. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Intinya yang dimaksud dengan mencuri itu kalau itu 100% mentah-mentah kemudian diakui, atau 100% kemudian diadaptasi tanpa memberikan objek yang lain. Kalau yang gambar Lucky tadi kan dia ambil dari public domain, tidak diubah apa-apanya. Katakanlah tadi itu misalnya diberi baju, dikasih kacamata, itu mungkin sudah selesai ya. Dia kan enggak mentah-mentah ngambilnya. Ngambilnya mentah-mentah. Itu saja. Mungkin itu dulu ya. Kalau ada sesi terakhir mungkin bisa dikirim ke WA saya biar saya bisa mengomentari lebih lanjut. Oke, sekarang saya lanjutkan payung teduh. Masih baik, Pak, terima kasih. Oke, payung teduh akad. Dianggap melanggar hak cipta foto wanita di video akad. Ya. Jadi ketika akad itu ya, payung teduh itu membuat video klipnya terselip di sesi ada foto almarhum itu, si driver taksi itu melihat di mirrornya ya, windshield-nya itu ada foto cewek. Nah, ternyata foto cewek itu diambil dari keluarga Kaori Okado. Dia tidak izin menggunakan foto dari Kaori Okado. Nah, itu ternyata ada yang juri bahwa itu adalah foto Kaori Okado. Diselipkan di visornya mirror visornya si pengemudi itu. Jadi masalah. Akhirnya payung teduh minta maaf dan mengganti foto itu. Ya, ini bukan menjiplak, tapi memang benar-benar menembak ya, tanpa izin. Ini juga tidak boleh. Jadi kalau yang lain tadi itu menjiplak, kalau yang ini mengambil tanpa izin. Nah, seperti tadi batik game itu, apakah harus ada izin? Sejauh itu diolah, ya itu tidak masalah. Kalau ini kan tidak, ini fotonya diambil benar-benar dan dianggap seolah-olah apa yang ada di dalam konsep video klip akad payung teduh itu, orang yang tidak tahu dianggap itu adalah Kaori Okado, ya. Padahal bukan, padahal nggak ada hubungannya. Hanya kebetulan saya menyelipkan foto si sutradaranya ini, kameramennya men-shoot Kaori Okado. Itu jadi masalah. Ya, lanjut. Ini lomba nasional logo ulang tahun NTB ke-53. Nah, ternyata sang pemenang ini ngambil dari Bilogo, ya. Bilogo itu adalah ilustrasi seperti hanya 99 desain itu ya. Ada bank logo di sana. Diambil mentah-mentah hanya ditambahi angka 53. Konsepnya karena NTB itu pusat produksi madu. Ya, konsepnya betul, tapi gambarnya yang ngawur. Ya. Jadi ada versi NTB, ada versi Amerika. Wagubnya membantah, Wagubnya itu nggak paham tentang perlogoan, apalagi tentang public domain logo seperti ini ya. Nah, terus gimana kalau begini? Ya. Bahwa ternyata itu sama. Akhirnya ya minta maaf saja, dan itu dianggap tidak ada. Akhirnya pemenangnya dibatalkan. Kali ini mentah-mentah ini. Nah, tadi yang menanyakan tentang desain batik game itu, seberapa besar sebetulnya komposisi yang diambil. Kalau hanya bagian dari sepertiga, tidak sampai 3/4, ya tidak masalah. Dan itu pun pasti mengalami adanya ubahan-ubahan di sana-sini ya. Oke. Logo ITS. Logo ITS dibajak perusahaan Rusia. Sebetulnya siapa yang membaca? Mau sih orang Rusia
ceroboh mencontoh logonya ITS. Ini ya. Jadi perusahaan Rusia ini dituduh menjiplak logonya ITS. Ada yang bisa menjawab di sini? Mungkin ada yang tahu? Ada yang pernah membaca kasus ini? Halo? Saya pernahnya baca yang logo Saya isi tidak, di Pak. Yang tidak kok terus takut. Yang sudah pernah membaca gimana komentarnya? Ayo. Siapa yang pernah membaca? Siapa yang ingin dengar? Klarifikasinya gimana? Halo? Halo tadi? Ellen kalau atau siapa tadi yang pernah membaca itu? Bukan Pak, saya bilang Saya belum pernah baca, Pak. Pernah membaca yang isi Pak. Oh, yang dijiplak. yang itu yang jadi beras itu. Beras. Itu Jadi logo beras. itu akhirnya jadi yel-yelnya basket kita loh. Kan saya pernah jadi pembina basket. Ya, Saraswati Pulen gitu ya, karena dipakai merek beras itu. Ada yang ikut basket nggak? Itu pernah dipakai untuk yel-yelnya basket. Oke. Jadi penjelasannya begini. Sebenarnya siapa sih yang menjiplak logonya ITS ini? Nah, kalau mau tahu ceritanya begini. Tahun 50-an, Bung Karno mengunjungi Rusia. Dia berkunjung ke Institut Teknologi, bukan Institut Teknologi, ke perusahaan berat, ya perusahaan besar di Rusia. Nah, terus pulang. Nah, Bung Karno ini di tahun 60-an, ya 58, kalau tidak salah itu, meresmikan Institut Teknologi 10 November. Nah, siapa yang punya gagasan? Ya, Bung Karno. Jadi yang tidak tahu sejarahnya dikira Rusia membaca, ada yang membaca kita. Malu ya setelah dijelaskan ya. Itu persis 100%. Ya wes oke, ini menjadi catatan. Ya perusahaan Rusia itu terkejut karena ternyata malah dia yang dijiplak, bukan Rusia yang menjiplak, tapi Indonesia yang menjiplak. Oke, ini jadi bagian sejarah. Nih logo PDIP Perjuangan. Siapa yang menjadi anggota partai di sini? Ternyata logo ini 100% menjiplak bodyboard shop. Ya, sebuah toko pakaian online bodyboard shop di Amerika. Cuma diganti warna doang. Sampai hari ini tidak ada jawaban resmi dari pimpinan partai tertinggi pun. Ya, ini. Gimana bisa terjadi? Mungkinkah si body shop Amerika tadi jiplak PDI Perjuangan? Padahal, ya di situsnya bodyboard shop ini berdiri 96. Ya. Kemudian PDIP lahir 98. Siapa yang menjiplak? Kok bisa jadi? Nah, ceritanya begini. Salah seorang fungsionaris PDI pada waktu itu, belum Perjuangan ya, masih PDI yang lama, itu berkunjung ke Amerika. Nah, di Indonesia ada ontran-ontran PDI rame itu ya, dulu di kudeta itu ya. Maka muncullah PDI Perjuangan, PDIP. Muncullah gagasan membuatkan, mungkin dia pulang bawa stikernya, punya oleh-olehnya, souvenirnya, langsung diembat, ya dipakai aja itu montongnya, dibuat putih, selesai. Sampai hari ini. Dan itu para pemimpin fungsionaris partai itu sampai hari ini masih bungkam. Malu ya, sudah 2 objek kita ternyata menjiplak dari luar negeri. Ya. Sama-sama pakai 212, GNPP Ulama, ini yang mau reuni besok, dan Wiro Sableng, rebutan brand 212. Nah, monggo ya, saya nggak ikut-ikutan ini. Pokoknya saya memberi materi ini supaya Anda punya wawasan. Siapa yang menjiplak siapa. Ya kan? Jadi ada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ini, enggak, pokoknya 212 milik mereka, tapi yang punya komiknya Wiro Sableng 212 ya nggak terima. Wes monggo, pokoknya ini rame sampai kayak ini.
Ya. Ya, FKY dan pentas pamit menjelang pergantian pimpinan di Bantul. Wah, ini rame nih. Ada tenis indoor di Sultan Agung. Ternyata gambarnya menjiplak poster FKY, Festival Kesenian Yogyakarta. Nah, ini kebangetan ini. Sudah di suatu tempat yang sama, tahunnya juga sama, ya kan? Nah, ini tega ini ya, terlalu tega ini ngambilnya. Kayak di Jogja ini nggak banyak seniman, kayak di Jogja ini nggak banyak desain, ya toh? Jiplak gitu saja. Ya, ini marching band, pentas pamit. Wah, ini geger. Armani Exchange, T-shirt jiplak lambang Indonesia. Ada yang pernah baca ini? Halo? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya, wah ini berarti harus disampaikan sekarang. Sebetulnya yang menjiplak itu Garuda Indonesia atau Armani? Siapa yang berani memberi jawaban ini, benar atau salah? Ayo, siapa yang ingin dengar? Sudah hampir jam 9 ini. Siapa yang berani memberikan opini? Indonesia yang menjiplak atau Armani yang menjiplak? Ayo. Ayo, masuk anak 26 nih nggak ada yang berani ngambil opini. Ayo, tolong berikan opini. Halo. Waduh, ini mahasiswa banyak kurang membaca itu. Banyaknya itu kurang membacanya. Bukan mahasiswa banyak membaca, banyak kurang membaca. Mahasiswa banyak upload status dan Instagram, tapi kurang banyak membaca. Aduh, nggak ada yang berani memberi opini nih. Siapa yang menjiplak lambang negara ini? Ya, yang menjiplak Indonesia atau Armani? Ya, tetap nggak ada yang berani menjawab. Jadi sejujurnya Garuda Indonesia, lambang Garuda Indonesia ini menjiplak gambar seseorang yang sekarang tinggal di perbatasan Perancis dan Belanda. Ya, orang itulah yang menggambar gambar burung Garuda Indonesia yang asli. Tapi nyawanya diburu hidup atau mati sampai hari ini. Ya, usianya 98 tahun. Saya tidak perlu sebutkan namanya, karena ini politik. Jadi dia sekarang hidup di bawah perlindungan Amnesty International. Hidupnya di sebuah kota kecil di perbatasan Perancis dan Belanda. Nah, nanti cari sendiri siapa orang itu dan kenapa namanya dihilangkan dari sejarah Republik Indonesia. Dialah orang yang menggambar Garuda Pancasila. Oke ya. Nah, kalau Armani itu kan Perancis. Kalau Armani pakai ya merasa orang itu warga Perancis kok. Sekarang menjadi warga negara Perancis kok. Sebenarnya nggak salah dia. Ya, karena tahu sejarahnya. Wah, tapi orang Indonesia ini suka heboh kan. Wah, padahal yang benar nggak begitu. Sejarahnya ada sedikit yang dihilangkan. Oke ya, nggak perlu diperpanjang. Dah, silakan Anda sekarang mau komentar apa ini? 100% sinetron Indonesia menjiplak sinetron dan film layar lebar dari luar negeri. Ayo, siapa yang mau komentar? Nicolas Cage menjiplak demit Gunung Kidul. Oh, ya enggak? Dah, mulai sekarang nggak usah nonton sinetron, nggak usah nonton film-film Indonesia, semacam jiplak. Ya. Demit Gunung Kidul kok dijiplak Drive Angry. Ya. Nicolas Cage lagi pemainnya, nggak mungkin lah. Masuk sekelas Nicolas Cage jiplak demit Gunung Kidul, ketemu pirang perkoro gitu kan. Ini Pulau Hantu jiplak. Ini jiplak. Nah, ini kasus yang
menghebohkan dunia persilatan Indonesia, dunia grafis. Jadi di sebelah kanan, suatu saat majalah Tempo membuat covernya setelah dia pergi, yaitu gambar, ini menceritakan keluarga cendana ya, Pak Harto meninggal, dia meninggalkan anak keturunannya dan kekayaannya. Nah, desainer di majalah Tempo ini iseng-iseng menggunakan gagasan gambar The Last Supper, karya Da Vinci, ya. Di sana digambarkan Isa Al-Masih ya, Yesus Kristus sedang mengadakan perjamuan terakhir. Nah, perjamuan terakhir untuk para murid-muridnya. Di sebelah kanan ini seolah-olah Pak Harto juga mengadakan perjamuan terakhir membagikan warisan harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah ini. Ya. Tapi yang rewel dan ribut itu adalah masyarakat Indonesia. Ya. Suka heboh tanpa memahami pada awalnya. Oke lah, kalau mau dikatakan menjiplak ide, silakan menjiplak ide. Idenya dijiplak. Tapi yang dijiplak kan bukan gambarnya. Jadi kalau ada itu sekali lagi menjiplak ide itu boleh. Tapi tidak menjiplak gambarnya. Menjiplak gagasannya boleh, tapi menjiplak gambarnya nggak boleh. Kalau yang awal tadi kan sama-sama wajah ada borgol, sama-sama ada piring, sendok garpu sama. Kalau ini kan Isa Al-Masih tidak ada di covernya Tempo. Sebenarnya nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Bahkan gereja Katolik pun tidak mempermasalahkan, silakan saja, asal Yesus tidak digambarkan di cover itu, gitu kan? Atau salah satu rasulnya, ya, muridnya digambarkan, nggak masalah. Tapi yang heboh itu orang Indonesia, ya. Wah rame, Tempo diserang habis-habisan, kantornya mau dibakar, gitu kan? Menghina, yang dihina siapa? Di situ tidak ada gambar Yesus Kristus, tidak ada gambar Isa Al-Masih, kok dihina. Wah, ada yang mengatakan lagi nih, wah Tempo harus minta izin kepada keluarga Leonardo da Vinci. Pak Leonardo da Vinci itu sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, Pak. Ciptanya sudah berakhir, ya, lebih dari 70 tahun. Jadi pemahaman yang keliru atas jiplak itu terbukti di sini. Kalau Anda mau mengatakan, saya sebenarnya jiplak atau tidak, sudah kasus ini dipakai. Kasus ini kamu pakai. Ya. Jadi ini sebetulnya gambar ini tidak menimbulkan ketersinggungan bagi orang-orang Katolik. Ya, gereja tidak tersinggung, tidak ada yang disinggung di situ. Ya. Tapi justru umat di luar gereja yang mempermasalahkan. Nah, karena ketakutan, Tempo ini akhirnya takut sendiri. Tidak sampai 2 hari, seluruh dagangan majalah Tempo di agen-agen dibeli. Ya, takut kalau kantornya dibakar. Diambil itu, dibeli kembali ke agen-agen di pelosok, desa, kota, agen-agen toko buku majalah itu diambil semua, dibeli lagi. Padahal sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya. Oke, sampai di sini ada yang mau berkomentar tentang menjiplak ide? Ayo, penting ini. Cukup jelas. Kasus ini cukup jelas. Saya, Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya soal penjiplakan apa? Yang katanya lambang-lambang Indonesia menjiplak karya orang lain dan juga yang ITS tadi itu, Pak. Kenapa? Itu itu kenapa sampai itu kan melanggar, Pak? Iya. Kenapa sampai hari ini masih tetap dipakai gitu, Pak? Tanya pemerintah Indonesia, kok masih pakai? Gampang aja. Yang punya negara kok kok itu PDI Perjuangan. Wong Megawati aja ditanya bungkam kok. Gimana, ya kan? Jadi pemerintah ini nggak konsekuen ya, memberikan undang-undang hak cipta, pelindungan hak kekentulan, tapi semua dilanggar sendiri. Komentar saya itu, saya nggak akan menjawab satu-satu. Tapi apa tidak ada komplain dari pemilik itu ya, Pak? Enggak, mereka tuh nggak komplain. Pemerintah Rusia nggak komplain, malah mereka kaget ketika tiba-tiba didatangi surat dari ITS. Loh kok malah mirip ini? Loh, kok malah saya yang
yang dituduh itu. Sudah, mereka sudah menjawab. Loh, kami tidak menjiplak, justru malah kami yang dijiplak ini, gitu kan. Ya udah diem. Tuh. Yang Garuda Pancasila itu karena politik ya sudah, pemerintah Indonesia nggak berani. Orangnya masih hidup tuh, sekarang usianya 97 tahun. Masih hidup. Tapi namanya dihapus dari warga negara Indonesia, ya karena politik. Itu ya jawaban saya ya. Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau Baik, misalnya, Pak, terima kasih. kan ada nih batik ya Pak ya, di pasaran gitu. Mm. Kadang kan ada batik terus dikombinasiin sama logo bola gitu Pak. Ya. Itu gimana Pak? Boleh. Batik itu kan public domain. Memang batik ada yang memiliki perseorangan? Enggak. Boleh. Public domain. Bukan masalah ininya, apa ngambil logo bolanya itu loh Pak. Kalau itu Itu mungkin boleh. yang punya memang perusahaannya, yang punya mungkin perserikatan sepak bolanya, ya kan, untuk baju batik mereka. Jelas kalau itu mesti pemiliknya si perserikatan sepak bola, nggak mungkin penjual batik jualan perserikatan sepak bola, nggak laku, pasti nggak laku. Coba nanti ditelusur lagi, pasti itu secara resmi milik perserikatan sepak bola itu. PSIM katakanlah, Persiba Bantul misalnya, pasti itu milik mereka, bukan milik umum. Gitu jawaban saya. Coba nanti dicek lagi ya, pemiliknya siapa. Kalau pemilik batiknya nggak mungkin, nggak laku. Sekarang isi bikin batik, dijual di pasar, laku nggak laku. Kecuali diwajibkan kepada Sivitas Akademika Isi Jogja. Aneh ya, Isi Jogja itu fakultas seni rupa atau institut seni, tapi malah nggak punya seragam batik ya. Aneh juga ini. Kampus kita itu aneh. Oke, yang lain. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Oh iya Pak, saya mau menyambung dari Mbak Sakian. Ya. Saya mau menyambung ini pertanyaan dari Mbak Zakia itu. Ya. Kebanyakan yang beredar di pasaran itu sebenarnya bukan batik sih, tapi cuman hasil Motif. printing yang mengambil motif batik kemudian dipadukan dengan dipadukan dengan klub-klub sepak bola internasional gitu Pak. Oh, internasional. Apa itu lihat saya. melanggar gitu Pak? Bah. Iya. Ada Pak, banyak. Nanti saya ditunjukin. Banyak sekali Pak. Ya, nanti ditunjukin lewat WA biar saya bisa menjawab. Malah baru tahu kalau Inter Milan atau Lazio pakai batik ya. Wah, iya, soalnya saudara saya punya kemeja itu. Wah, keren. Oke, nanti kirim ke WA, nanti baru bisa saya kasih jawaban atau komentar. Oke ya? Saya kirim nih Pak. Oke. Iya, nanti saya minta dulu Pak. Dikirim di grup loh, jangan di japri loh, di grup, biar semua teman bisa lihat. Oke, saya lanjut. Klaim kepemilikan brand Arjuna Mencari Cinta. Wah, ini si kepala pelontas ini, si Dhani Ahmad ini ngeyel, nggak mau dia. Albumnya yang terakhir kan Arjuna Mencari Cinta. Padahal Arjuna Mencari Cinta itu judul karya sastra Andi Masadi ya. Distira Masadi. Orang dari Sunda. Wah, ini seperti Perang Dunia Ketiga ini. Pokoknya Ahmad Dhani berkeras nggak mau. Semakin nggak mau ya si Yudhistira Masadi ini nuntutnya harganya semakin lipat-lipat. Karena kan brand Arjuna Mencari Cinta itu dia yang pertama kali menciptakan sastranya itu ya. Bahkan sampai dibuat filmnya. Ya. Pada akhirnya Ahmad Dhani menyerah ya. Dia menarik albumnya dan mengganti judulnya. Arjuna saja judulnya. Judulnya Arjuna saja. Ya, ini kasus-kasus gini nih sepele tapi ya nyata ya. Steve Jobs jadi merek baju, ya kan? Nah. Nih, mirip bentuk bangunan. Ini kebangetan ini ya. Pemerintah daerah DPRD Madiun membuat pintu gerbang masuk bangunan DPRD-nya itu mencontoh aliansi iluminasi. Wah, gila ini. Iluminasi itu kan sebuah perserikatan ya yang menghormati tentang Illuminate.
ya. Ini ada yang mengatakan ini Yahudi, ada yang mengatakan ini Zionis, ada yang mengatakan ini persekutuan iblis gitu ya. Tapi ternyata malah digunakan untuk gerbang DPRD. Wow, ini hebat ini. Berarti Illuminasi sudah masuk ke perangkat DPRD. Sampai sekarang gapurannya nggak dirobohkan itu. Berarti Illuminasi sudah masuk ke Madiun. Ya. Illuminasi, Freemason. Uang dolar itu Freemason. Ya, Freemason itu sebuah aliansi, sebuah ikatan berbagi sosial sebetulnya. Ya. Wah, saya malah menjelaskan Freemason ya. Oke deh, nggak usah saya jelaskan, nanti dikira saya ikut Illuminasi malah repot saya. Intinya, gerbang ini ngambil gagasan dari Illuminasi. Trik sulap ditiru, Demian merasa hak cipta dan intelektualnya terampas. Nah, bagaimana bisa ditiru? Harusnya nggak bisa. Nah, ini salahnya Demian, ini dia terlalu vulgar. Dan nggak bisa dihak ciptakan loh ya, ini hanya salah istilah ya. Trik sulap itu nggak bisa dihak ciptakan, sebab untuk menghak ciptakan harus membuat konsep, dan konsepnya dibaca, dan harus jadi produk. Nah, kalau dia merasa terampas, salah sendiri, kenapa didaftarkan ke hak cipta itu. Wajah Nicolas Cage muncul dalam kemasan produk camilan. Wah, keren ini. Rebutan ya, camilan Nicolas Cage. Hak cipta Lord of the Ring. Ya, itu adalah sebuah kerajaan. Gundala Putra Petir dan kekayaan intelektual. Ya, gimana nih Gundala Putra Petir ini bisa jadi film dan seterusnya, ada Liwana. Ariana Grande gugat Forever 21 karena dugaan pelanggaran hak cipta, ya, mencontoh gayanya. Cap kaki 3 dilarang dipakai. Mulai hari ini cap kaki 3 harus menarik seluruh produknya dan mengganti dengan merek lain. Kenapa? Karena ternyata itu adalah milik kerajaan di Inggris. Udah ganti kayaknya, Pak. Udah diganti toh? Menjadi kaki 5. Nah, nanti katakan pengusaha kaki 5 Jogja nggak terima nih, namanya dipakai untuk minuman segar. Repot ya, ternyata bikin merek kaki 3 nggak boleh kaki 5, nanti diserbu pedagang kaki 5. Yes, kaki 1000 aja lah. Sekarang plagiarisme. Ini Anda ada kuliah sampai jam berapa? Ada kuliah lagi jam berapa? Halo, jam berapa? Kalau yang Saya jam 19 nggak ada. 12. Oke, berarti saya lanjut ya, plagiarisme. Jadi kalau tadi itu pelanggaran hak cipta menyangkut karya. Sekarang kalau menyangkut tulisan gimana? Maka namanya plagiarisme. Kalau tadi menjiplak, mencuri ide, kalau sekarang mencuri tulisan. Ya. Namanya plagiarisme. Ada 5. Verbatim plagiarism, patchwork, paraphrase, keyword, structure plagiarism. Jadi yang pertama, verbatim plagiarism, copying other people's work. Jadi benar-benar menjiplak karya orang lain. Namanya verbatim plagiarism. Anda mengcopy skripsi teman 5 halaman, mentah-mentah, itu namanya plagiarism. Ya. Itu bukan menjiplak ide, gagasan, menjiplak tulisan, namanya verbatim. Dah, tuh. Supaya tidak verbatim gimana? Berarti Anda harus mencantumkan sumbernya, nama, tahun, halaman. Dah. Yang kedua, patchwork. Takes the work of other form various source without mentioning reference. Hampir sama dengan verbatim. Tapi kalau patchwork ini mungkin 3 frase, 1 alinea, 2 paragraf. Pura-pura Anda hasil dari pemikiran Anda. Itu namanya patchwork. Kayak kain patch itu tuh. Ya, mencuri, mengambil kutipan tapi tidak mencantumkan sumbernya. Ya. Itu namanya patchwork. Paraphrase plagiarism. Change the sentence of the original author with his own sentence. Anda seolah-olah
tidak menjiplak, tidak mencuri karena sudah ada parafrase. Parafrase itu apa toh? Mereduksi menjadi kalimat pikiran Anda, tapi mengambil dari buku lain. Itu namanya parafrase. Ya, jadi change the sentence, mengubah pernyataan dari penulis asli tanpa menyebutkan kepemilikannya, sumbernya. Itu namanya parafrase. Kalau patchwork tadi ngutip satu paragraf, satu alinea. Kalau parafrase ini hanya beberapa suku kata, kalimat. Kemudian keyword plagiarism. Take number of keywords from the original writer in their own words. Hanya keywordnya saja. Di mana air mengalir, nah itu namanya keyword. Makanya Mbak Vin dulu harus membayar ke Gesang supaya tidak dianggap keyword plagiarism 1 miliar dulu ya. Nah itu ya. Structure plagiarism ideas. Take the structure of other people ideas, then word again to look different. Strukturnya diambil. Subjek predikat objeknya, SPO-nya ya, subjek predikat objeknya diambil. Kemudian itu Anda adaptasikan di tulisan Anda. Ya, seolah-olah beda, padahal sama. Jadi itu ya bedanya plagiarisme dan penciplakan ide. Kalau ide itu lebih ke karya, visual kalau plagiarisme itu lebih ke kata-kata teks. Nah, Harry Potter karya J.K. Rowling ya, ternyata Harry Potter ini juga mengambil sejak tahun 2004 ini. Makanya penulisnya bersedih, ini gambarnya sedih. The author behind the wildly successful Harry Potter series was accused of stealing content from late author Adrian Jacob book. Ternyata Harry Potter itu ngambil dari beberapa tulisan Adrian Jacob books yang judulnya The Adventures of Willy the Wizard. Jadi Harry Potter itu mencuri, ya, memplagiat tulisan Adrian Jacob yang berjudul Petualangan si Willy Kadal. Wizard itu kadal. Petualangan kadal si Willy Kadal itu ternyata diambil mentah-mentah oleh J.K. Rowling. Nah, ini gimana ini? They state the author had claimed that Harry Potter and the Goblet of Fire was plagiarized from part of this book. The court appeal had ordered the estate to pay the first step. Akhirnya Harry Potter, si Rowling ini harus membayar kepada Adrian Jacob. Ya kalau besar hati sih dibayar ya. Kalau orang Indonesia kan ngeyel, oh enggak, malah kamu yang menjiplak, jadi malah mahal harganya karena bayar pengacara ya kan. Pengacaranya memutarbalikkan fakta, jadi yang kecurian itu malah menjadi pencuri. Ya kalau di Eropa sana nggak bisa ya. Ya, jadi hukum segala-galanya. Maka si Rowling ini membayar kepada Adrian Jacob. How Opal Mehta got kissed, got wild, and got alive. Ya. Kavya Vitaman book, his first book, How Opal Mehta got kissed, got wild, got alive. Ya, ternyata itu similar dengan bukunya Megan McCaffrey. Ya. McCaffrey ini menulis Sloppy First and Second Helping, bagaimana memberi bantuan pertama ya, dan selanjutnya. Tapi itu dibuat menjadi buku yang lain ya, semacam chicken soup gitu ya, buku panduan healing gitu ya. Nah, pada akhirnya si pencuri ini hanya minta maaf, oh itu hanya it's only accident gitu kan, nggak bisa. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa tidak hanya buku tapi kontrak dengan film-filmnya yang sudah deal has cancelled, ya, harus dibatalkan. Jadi kalau undang-undang di negara Eropa Amerika itu tertib, hakimnya, jaksanya tertib. Yang mendapat yang sitas penyitasnya juga tertib. Kalau di sini enggak, pokoknya bayar pengacara yang paling larang mesti menang itu aja kalau di sini. Jadi enggak karuan.
Ya, ya. Jane Goodall, ya, dia penulis Seeds of Hope. Wah, dia ini seolah-olah menjadi leading primatologis ya. Ya. Ternyata dia berpura-pura hanya mengatakan, oh, it's mistake, hanya kesalahan kecil. For not taking skill, karena aku tidak pandai menulis. Ya, mungkin seorang peneliti primatologis mengatakan demikian. Seperti hanya saya tiba-tiba, oh maaf, saya tidak memahami tata tulis skripsi, ya nggak bisa. Atau Anda nanti ketika sidang ujian, loh ini kok sama dengan bab ini teman Anda. Oh maaf Pak, saya tuh nggak pernah tahu caranya mengutip yang benar, nggak bisa dibenarkan. Ya, apalagi mengatakan, itu kan teknis Pak, gitu kan. Careless mistake, ya. Nah, kasus ini pernah menjatuhkan seorang wakil rektor ya di UGM, Anggito Abimanyu, itu menulis tentang IMF memberi bantuan Indonesia. Padahal tulisan itu pernah dimuat di majalah Kompas. Dia klaim itu tulisan dia. Nah, si penulis asli bisa menunjukkan bahwa dia mengcopy. Apa jawaban Anggito? Dia tidak minta maaf. Dia hanya mengatakan, oh, saya salah upload. Yang saya upload itu koleksi tulisan di folder komputer saya. Jadi tetap tidak mengakui kalau dia mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Ya, dia hanya berkilah, saya salah upload. Itu file yang saya upload, bukan file yang saya tulis. Ya, gimana? Akhirnya Senat memecat Anggito sebagai wakil rektor. Ya, karena UGM malu saja. Aku mendakwa Hamka plagiat. Ya, sebuah usaha mengingat kembali. Ternyata sastra Indonesia 62 itu, ya, Hamka itu ternyata juga pernah memplagiat, ya. Tuh. Ini. Hamka ternyata pernah memplagiat tulisan karya sastra, tapi dia sampai tutup usianya tidak mau menghormati. Dia tidak mau mengakui. Khairil Anwar, wah ternyata kurang ajar nih, Khairil Anwar ini sudah didewa-dewakan, dibangga-banggakan puisinya, ternyata dia juga memplagiat karya sastrawan Amerika dan Inggris, juga Perancis. Aduh, gimana ini? 7 tahun berkarya ternyata hanya memplagiat tulisan orang lain. Ya. Puisi Kerawang Bekasi itu yang selalu dideklamasikan setiap lomba 17 Agustus ternyata mengambil dari The Young Dead Soldiers. Kerawang Bekasi. Tinggal tulang-tulang gitu kan. Nah, tulangnya siapa? Oke ya, ternyata dia memplagiat. Taufik Ismail, puisi Kerendahan Hati, ternyata itu juga mencuri, memplagiat. Ya. Itu jeplakan karya penyair Amerika Serikat Douglas Malloch di The Best of Whatever You Are. Ya. Puisi Kerendahan Hati sampai hari ini, ya, karena Taufik Ismail ini seorang sastrawan besar, dia tidak mau mengakui, tidak meminta maaf, ya. belum ada pernyataan itu. Nah, Ed Sheeran, wah malu nih Ed Sheeran. Ed Sheeran itu yang terkenal kemarin lagunya apa ya? Apa Sas? Shape of You. Wah, itu lagunya itu kalau motor, mobil kenceng lagunya ya, jedang-jedung. Ternyata beberapa, tapi bukan Shape of You ya. Thinking Out Loud itu imitasi sebuah lagu tahun 1973 yang di-reject. Ya. Hanya regret ever picking up the camera. Ya. Jadi plagiarisme, dia disuruh membayar. Ya, song fotografnya itu harus membayar kepada Matt Calder. Nah, ini. Maka Ed Sheeran ini ya angslop ya, surut, namanya surut. Karena ketahuan menjiplak. Akad Payung Teduh. Siapa ini? Mengcover. Oh ya, seseorang mengcover lagunya
cover artis ya, cover artis ini menyanyikan lagunya, merekaman kembali akad si payung teduh. Nah, kemudian akad mengatakan bahwa tidak ada akad, ya, tidak ada perjanjian di antara kita, antara artis, cover artis ini dengan akad. Ya. Jadi ini harus menarik semua rekaman lagunya. Tadi sudah ya, ini penggunaan foto itu, ini sudah. Nah, sekarang kita mau latihan mendaftarkan hak cipta melalui sentra. Besok ada tugas Anda menciptakan sebuah karya cipta apapun, ya, nanti didaftarkan di Haki. Tapi hanya simulasi, tidak usah Anda oke, sebab nanti kalau oke bayar 400.000. Pokoknya sampai sebelum oke, Anda capture, dikirimkan bahwa Anda sudah membuat. Mudah-mudahan ini bisa dibuka. Nah, persyaratan untuk bisa masuk ke ini, Anda harus punya akun Anda ya. Ini kan contohnya pakai saya. Anda pakai akun Anda sendiri. Pakai akun itu, kemudian masuk ke Bitly tadi. Nah, kemudian nih, saya minta mendaftarkan hasil ciptaan Anda. Anda milih karya tulis, seni, musik, silakan Anda jurusan apapun, atau karya lainnya. Ya, misalnya yang batik tidak menganggap itu karya seni, boleh karya lainnya. Ya. Kemudian berikutnya, ini Anda pilih, ya, ciptaan, video, program komputer ternyata bukan. Nah, berarti salah, ya kan, kembali. Berarti klaim Anda apa? Karya seni, kan? Nah, karya seni ini apa? Pilih. Nah, dalam peraga, arsitektur, kaligrafi, karya seni batik ternyata ada. Berikutnya. Nah, saya minta Anda mengumpulkan ini. Nanti di-capture. Judulnya apa? Konsepnya, deskripsi singkatnya apa? Batik itu apa yang Anda klaim? Tanggal pertama kali negara Indonesia, oke. Ya. Nih. Ya, jadi Anda wajib mengumpulkan ini. Karena waktunya masih lama sampai akhir semester untuk UAS, Anda saya minta mau membuat judul ciptaan. Ya, mau mahasiswa DKV, mau desain produk, mau kriya, semua harus punya ciptaan. Ciptaan bukan merek ya, beda lagi loh ya. Anda punya produk ciptaan apa, dan klaim itu sebagai hasil Anda. Ini. Oke. Nanti kalau sudah oke, berikutnya nanti suruh bayar. Tapi nggak usah, pokoknya intinya Anda sudah latihan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada 25 mahasiswa ini yang ikut hari ini. Jangan lupa absen. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk karya yang dimasukin ke form tadi itu apakah boleh misal ngirim karya tugas gitu? Boleh. Atau harus karya baru, Pak? Boleh karya tugas. Karya tugas itu dianggap sebagai ciptaan Anda, diberi judul dan konsep. Kalau Anda minat, itu sebagai klaim karya Anda beneran, malah tinggal mengeksekusi. Nanti kalau di ACC Kemenkumham, Anda bayar 400.000, Anda malah dapat sertifikat karya itu. Anda mau pakai untuk apa saja, hak Anda. Ya, Anda mau tawarkan di Instagram dan ada yang mau beli, Anda berhak minta royalti atau flat. Boleh. Anda upload di website, di blogger Anda, dikasih watermark, malah bisa jadi nilai, punya harga. Silakan. Anda mahasiswa apa? Jurusan apa? Desain produk, Pak. Nah, Anda punya karya tugas apa misalnya? Menciptakan cara pakai termometer misalnya ya. Maksudnya alat pengukur panas suhu. Boleh, silakan. Itu ciptaan Anda. Yang lain?
Tidak ada. Pak, Ya, jadi daftarkan yang didaftarkan ini harus harus produk ya. ciptaan. Kalau logo Kalau apa? yang seperti kemarin, logo yang diciptakan seperti Boleh, kemarin itu tugas-tugas boleh, kemarin tidak boleh. boleh, Oh, boleh. boleh ya. Namanya gambar, lukisan gambar namanya. Karena tidak mengenal logo. Kemenkumham itu ya apa? Desit ya, desit itu bahasa Indonesia-nya apa? Nggak punya pengetahuan tentang istilah logo. Jadi logo itu diberi nama lukisan gambar ya. Aneh ya. Lukisan itu ya gambar. Mereka tuh aneh kok. Negara kita tuh aneh kok. Punya departemen pendidikan, punya kementerian, tapi nomenklatur itu nggak karuan ya kan. Kita itu tidak ada jurusan desain grafis, tapi mengangkat guru dan dosen yang dicari jurusan desain grafis. Ya nggak ada yang melamar. Yang ada kan seni grafis atau desain komunikasi visual. Itu lucu, antar kementerian aja nggak sinkron. Makanya kalau mendaftarkan ciptaan logo silakan, tapi isinya nanti cari logo nggak ada, adanya seni gambar, ya udah seni gambar. Kemudian nanti konsepnya dituliskan. Nah, ketika menuliskan logo ini silakan. Logo ini mengambil dasar ini. Boleh. Silakan. Coba nanti latihan aja, setelah ini latihan. Oke, yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, nyalakan kamera. Open web, open cam. Ayo, ngunggah status oke, ngunggah Facebook oke, ngunggah Instagram oke, minta absen online kok pada malu. Ayo, status hari ini sudah ganti, tapi online cam, webcam nggak mau. Ayo. Natasha, Ridka, Rido, Sada, Kairo, Nisa, Linda, Telsia, Kadek, Deni, Wanda, Puji Lestari, Muhammad Faisal, Denny Algo. Ayo kamera. Kameranya rusak. Saya janjikan mau saya belikan HP baru, siapa ya? Ini kalau ada yang rusak, saya belikan HP baru loh. Langsung semuanya mengaku kameranya rusak. Nanti tak belikan di pasar kelitian itu ya. Yang berapa byte itu ya, cuma hitam putih, nggak apa-apa. Ayo Muhammad Faisal. Ayo Muhammad Nuri Huda, tadi sudah online kok. Tutup, nggak usah bedaan lah. Oh, udah glowing kok. Ayo toh, Rida, Rido, Linda. Oke ya. Oke, Rida tetap nggak mau. Nggak tak kasih HP baru. Rido juga nggak mau. Nggak tak kirimi MacBook Pro baru ya. Udah, 1, 2, 3. Sekali lagi, bebas, freestyle. Ini biar PD1-nya seneng ya, tahu. Wah, mahasiswanya online semua nih. Ayo bergaya. Nah, oke. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa absen. Ya, tak tunggu tugasnya itu masih lama, jadi silakan membuat konsep dulu. Bikin konsep dulu, nanti boleh konsultasi. Ya, kalau oke, baru kamu isikan. Terima kasih, selamat pagi. Pak, ya. Hari ini absen berapa ya, Pak? 14. Oh iya, terima kasih, Pak.